Oke, yuk kita setel alarm dengan jam yang sama secara konsisten selama seminggu full. Mau kamu setel jam berapa? Jam 7 aja ya. Kita perlu menetapkan sejumlah aturan dulu, oke? Jadi kamu nggak boleh mencet tombol snooze dan harus segera bangun dari tempat tidur setelah alarmnya nyala. Sip, kamu boleh mengambil ponselmu untuk menyetel alarmnya. Selanjutnya, perhatikan jam tidurmu. Perlu diingat masing-masing orang punya jam tidur yang berbeda tergantung usiamu. Tapi tenang, diagram ini bisa membantu kok. Kalau umurmu 13-18 tahun, berarti waktu tidurmu sekitar 8-10 jam. Kalau di atas 18 tahun, waktu tidurnya selama 7 hingga 9 jam dalam sehari. Sedangkan orang yang berumur di atas 65 tahun perlu tidur selama 7 hingga 8 jam. Semisal kamu perlu waktu tidur selama 7,5 jam, maka kamu harus tidur jam 11:15 malam plus waktu 15 menit untuk memasuki alam mimpi. Jangan mainan gadget saat kamu sudah ada di tempat tidur. Pokoknya jangan. Kalau ngeyel, kemungkinan kamu malah akan begadang semalaman sambil nonton video anabul. Saat tidur, kamu akan memulai beberapa tahap. Yang pertama, kondisimu setengah terjaga dan setengah tidur. Di tahap kedua, kamu sudah nyaman di atas tempat tidur, suhu tubuhmu juga agak turun, dan biasanya kamu mulai menarik selimut agar lebih hangat. Di tahap ketiga dan keempat, tubuhmu mulai memulihkan diri dari hari yang berat. Bisa dibilang, energimu sedang dicas ulang. Di tahap kelima, kamu mulai bermimpi. Inilah yang dinamakan dengan siklus REM. Sedangkan tahap sebelumnya dinamakan NREM, singkatan dari Rapid Eye Movement dan Non-Rapid Eye Movement. Saat kamu bermimpi sedang terbang, matamu bisa saja mengikuti pandanganmu dengan kelopak mata tertutup. Tahap terakhir, REM, bisa meningkatkan performa mental dan fisikmu. Bahkan setelah bangun tidur, kamu akan siap menjalani hari dengan kekuatan otak supermu. Saat kamu menghadapi hari yang melelahkan, tahap REM juga bisa membantumu. Kalau waktu tidurmu sudah cukup dan konsisten sesuai jadwal, kamu nggak perlu lagi tidur siang kok. Atau terserang kantuk sepanjang hari. Kalau kamu malah mainan remote TV untuk membuatmu segera tidur, coba deh lakukan ini. Pertama, jangan nonton TV sama sekali. Kedua, buat tempat tidurmu lebih nyaman dan tenang sesuai selera. Tenang di sini nggak berarti benar-benar sunyi loh ya. Suara ambience yang kamu putar di latar belakang juga bisa membantu loh. Pilih aja suara ombak yang menderu pasir atau hujan di tengah hutan. Kalau kamu kebanyakan pikiran soal rapat penting yang akan kamu hadiri atau stres memikirkan urusan kantor, coba deh ingat-ingat kata unik untuk mengalihkan pikiranmu. Menghitung domba juga bisa kok. Ketiga, terima saja. Nggak ada salahnya kok kalau kamu mau overthinking soal masalah hidupmu. Saat overthinking, biasanya kita memilih ruang yang tenang dan kamar tidur jadi pilihan yang tepat karena menjadi tempat yang paling tenang di seisi rumah. Sama seperti saat kamu mandi dan terhanyut dalam pikiranmu sendiri. Tahu-tahu 15 menitmu telah berlalu. Keempat, cari posisi yang nyaman untuk tidur. Sebaiknya di tempat tidurmu ya, karena kalau kamu harus pindah, siklus tidurmu akan berantakan. Bisa aja sih kalau kamu mau tidur di sofa tapi kurang produktif, karena ujung-ujungnya kamu tetap pindah ke tempat tidurmu juga. Kalau semua cara ini nggak mempan, coba teknik relaksasi kontrol pernafasan. Sama seperti menghitung domba, kamu akan menghitung napas sambil mengendalikannya. Mau nyoba? Yuk langsung aja. Tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik lagi, kemudian hembuskan. Dengan begini, kamu bisa mengurangi tingkat stres dan mempersiapkan otakmu untuk tidur. Sebaiknya lakukan teknik ini saat kamu mau tidur, bukan saat kamu lagi nonton video YouTube. Tapi kalau kamu melakukannya di tempat tidur, ya udah nggak apa-apa, daripada nontonnya nanggung kan? Ada juga metode 4-7-8. Jadi, kamu perlu menaruh ujung lidahmu di belakang 2 gigi serimu, lalu tahan di posisi ini selama latihan pernapasanmu. Dengan mulut tertutup, tarik nafasmu secara perlahan melalui hidung sambil menghitung sampai 4. Selanjutnya, tahan nafasmu sambil menghitung sampai 7. Dan terakhir, hembuskan nafas melalui mulut sambil menghitung sampai 8. Ulangi 3 kali lagi agar kamu segera terbang ke alam mimpi. Coba aja. Latihan ini sangat cocok dilakukan kalau kamu kesulitan melakukan visualisasi. Atau kalau kamu nggak mau repot-repot menghitung domba. Mau mengosongkan pikiranmu ya? Coba trik ini aja. Pada siang hari, kamu bisa keluar rumah untuk mendapatkan banyak sinar matahari. Aktivitas ini bisa membantu mengatur jam tubuh internalmu. Tapi kalau kamu nggak bisa keluar rumah, pakai cahaya buatan juga bisa kok. Saat malam hari, lakukan sebaliknya. Kamu harus berada di tempat yang gelap. Dengan begini, kamu akan lebih gampang ngantuk dan bahkan bisa meningkatkan produksi melatonin. Sederhananya, melatonin adalah hormon tidur. Ya, semacam bumbu rahasianya tidur.
Kalau kamu tiba-tiba bangun di malam hari, jangan langsung ngecek jam. Kamu malah akan stres dan pikiranmu jadi kacau hingga akhirnya rasa kantukmu lenyap. Lalu mulai lagi kan overthinkingmu, duh nggak bisa tidur lagi nih, dengan mata menatap kosong ke langit-langit. Solusi lainnya yaitu buat tubuhmu lelah di siang hari, misalnya dengan berlari, berenang, atau olahraga lain. Kamu akan merasa lebih bugar dan mendapat tidur yang berkualitas. Meski begitu, jangan pilih olahraga yang terlalu berat ya, karena efeknya bisa saja malah berlainan. Ikuti saran ini, olahraga pagi sama dengan tidur nyenyak. Lakukan saja aktivitas seperti hiking atau bersepeda. Saat masih di kasur, apa kamu pernah tiba-tiba bangun dari mimpimu karena merasa sedang jatuh? Fenomena ini disebut dengan hypnic jerk. Santuy aja, hampir semua orang pernah mengalaminya kok. Mamalia unik berang-berang laut tidur di air dengan cara telentang di permukaan air. Wah, ini nih yang namanya kasur air. Hewan ini juga bisa tidur di untaian rumput laut. Dan lucunya, berang-berang saling berpegangan tangan agar tidak saling terpisah. Widih, so sweet. Masa hidup kita banyak dihabiskan untuk tidur, yaitu kurang lebih sepertiganya. Tapi kita masih kalah dengan kucing, karena hewan ini menghabiskan 2/3 hidupnya untuk tidur. Yang lebih lama dari ini juga ada kelelawar. 82% siang harinya dipakai untuk tidur. Itu sih kira-kira 19 jam. Wah, dasar si raja rebahan. Selanjutnya ada jerapah, yang cuma perlu waktu sekitar 2 jam untuk tidur siang setiap hari. Sebagian manusia juga bisa tidur selama 5 jam kok, tapi nggak gitu juga. Kalau waktu tidur maksimalmu selama 5 jam, bisa-bisa kamu malah akan mencari tempat empuk untuk tidur siang. Nantinya kamu akan terbiasa ngeyel dengan jam tidurmu, dan parahnya lagi, performamu akan ngedrop, kreativitas dan fokusmu juga akan terbatas. Kalau sudah begini, aktivitas harianmu akan terpengaruh dan kamu jadi gampang lupa. Kemungkinan besar kamu juga nggak akan ingat dengan menu makan malam terakhirmu. Kalau kamu perlu membuat pilihan, misalnya saat memilih jenis kue ultah yang akan kamu berikan ke rekan kantormu Rahma, kamu malah kebingungan. Kalau kamu kurang tidur, toleransi rasa sakitmu lebih rendah. Saat lututmu tersandung kaki meja atau saat kakimu menginjak Lego, rasanya akan lebih cenut-cenut. Aku kok lebih suka nonton film hitam putih ya? Karena jenis film ini bisa membangkitkan suasana nostalgia di bioskop. Tapi ternyata 12% orang bermimpi dalam wujud hitam putih loh. Mimpi mereka menyerupai film koboi. Wah, pasti ada koboi yang lagi sedang menunggangi kuda. Apa kamu pernah ngebayangin bisa tidur panjang selama 1 musim penuh? Ya bener banget, kita lagi bahas soal hibernasi. Kita nggak bisa berhibernasi. Alasan utamanya yaitu nenek moyang kita hidup di area tropis yang artinya mereka nggak perlu berhibernasi. Saat sebagian dari mereka mulai bermigrasi ke tempat dingin, semuanya sudah terlambat. Tapi seru juga ya kalau kita bisa bermimpi indah selama 6 bulan. Aku mau-mau aja kok. Kan cuma tidur di balik selimut sambil bermimpi menjadi pelari yang paling cepat di dunia. Meski nggak bisa berhibernasi, kita masih punya rumah dan pakaian hangat. Api juga banyak membantu kelangsungan hidup kita. Nggak seperti para beruang, kita bisa duduk di gua dengan tubuh hangat di sebelah api. Oke, udah dulu ya. Naratornya mulai ngantuk nih.